Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Christ, whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria, let us sing in excelsis Deo. In excelsis Deo.
The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up, and they saw a star shining in the east, beyond them far. into the earth it gave great light, so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King. Noel, Noel, born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King. Born is the King of Halo, selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Jadi kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk istirahat yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Pimpin kami dalam menjalani ibadah hari ini. Biarlah ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa minggu lalu, Cidina cerita tentang Menara Babel. Waktu Cidina cerita Menara Babel, kita belajar lagu Mata Tuhan Melihat. Jadi, Tuhan melihat segala yang adik-adik kerjakan, baik yang baik maupun yang jahat. Kita nyanyikan lagu itu ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Ingat adik-adik, mata Tuhan melihat segala yang kita perbuat. Jadi jangan melakukan hal yang jelek di mata Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Kain beberapa minggu lalu lagi. Waktu itu kita belajar tentang itu juga. Ya, yang kita harus lakukan adalah yang baik. Mengasihi orang tua, taat orang tua, maupun terlebih taat kepada Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Kita nyanyikan lagu TAAT ya, seperti Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan walaupun Tuhan tidak kasih tahu kemana dia harus pergi. Oke adik-adik, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, jangan main-main lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan ajar kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini Om Samuel akan cerita ya. Ceritanya nyambungin cerita minggu lalu. Masih ingat gak cerita minggu lalu? Cik Felis cerita apa? Ya betul, cerita Pak Abraham. Bapak Abraham diminta Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang Pak Abraham sendiri tidak tahu kemana. Tapi karena Pak Abraham menurut, Bapak Abraham akhirnya pergi ke suatu negeri namanya Kanaan. Apa namanya adik-adik? Betul, Kanaan. Nah di sana Bapak Abraham diberkati Tuhan dan ternaknya banyak sekali adik-adik. Tapi Bapak Abraham tidak pergi sendiri. Dia pergi bersama keponakannya yang bernama Lot. Nah, lihat tuh, coba slide-nya tuh.
Nah itu Lot lagi mau kasih makan domba-dombanya. Dan dombanya ada berapa tuh tebak? 1, 2, 3, 4. Ya di gambar nih dombanya ada 4. Tetapi sebenarnya dombanya banyak adik-adik. Tuh kita lihat tuh ya. Itu dombanya banyak. Dombanya ini campur-campur sama dombanya Abraham. Sehingga makin lama makin banyak. Dan tanahnya jadi nggak muat adik-adik. Makanannya cepat habis, makanan dombanya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga para pelayan Abraham yang tulisannya A tuh, coba tuh yang warnanya coklat tuh adik-adik, berebutan berantem sama karyawan atau apa pelayan-pelayannya Lot yang di sebelah kanan tuh, yang L tulisannya tuh, yang pakai baju biru. Mereka ribut adik-adik bahwa ini domba kamu jangan lewat sini, domba kamu jangan lewat sini gitu. Karyawannya ini pada ribut adik-adik, akhirnya Bapak Abraham juga sedih. Lot juga marah-marah sama Bapak Abraham. Lot itu padahal lebih muda dari Bapak Abraham, namanya juga keponakan adik-adik. Bapak Abraham sedih. Kok keponakan saya kurang ajar ya? Bagus-bagus aku ajak, kata Bapak Abraham. Sekarang kamu sudah kaya, kamu sombong. Bapak Abraham sedih adik-adik. Nah, boleh gak kita seperti kayak Lot gitu? Berantem. Ribut sama orang tua. Nggak boleh adik-adik ya. Tapi Bapak Abraham itu sabar sekali adik. Lalu Bapak Abraham bilang, oke deh Lot, saya gak mau ribut sama kamu. Coba deh kamu pilih deh tuh sana tanah kamu yang mana yang kamu mau supaya domba-domba kamu makan di sana. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri, kata Bapak Abraham. Kalau kamu ke kiri, ya saya ke kanan. Sehingga kita jangan ribut. Oke Lot, kata Bapak Abraham. Ya Lot menyetujuinya adik-adik. Lalu Lot lihat-lihat yang mana ya yang tanah yang subur, yang airnya banyak supaya ternaknya nanti bisa berkembang biak dengan cepat sehingga dia makin kaya. Lot ini serakah adik-adik. Bapak Abraham orangnya ngalah saja. Nah, akhirnya Lot memilih kota di dekat kota Sodom. Yang nanti kota itu disebut juga menjadi Sodom dan Gomora. Ya, akhirnya Bapak Abraham dan Lot berpisah adik-adik. Bapak Abraham jalan ke kanan tuh. Dan Lot jalan ke kiri. Lot tinggal di Sodom. Dan Abraham tinggal di Kanaan. Abraham tinggal di mana adik-adik? Kanaan. Lot tinggal di mana? Sodom. Lalu Abraham berdoa. Dia tinggal di Kanaan dengan istrinya Sarah. Hartanya juga tidak makin sedikit. Meskipun dia mendapat tanah yang kurang baik dibanding Lot adik-adik, tapi Tuhan memberkati Abraham luar biasa. Sehingga dia menjadi amat kaya. Lalu Tuhan janji sama Pak Abraham, karena Pak Abraham ini penurut, suka mengalah, Tuhan juga sayang. Lalu Tuhan bilang, Pak Abraham, nanti keturunan kamu akan banyak seperti debu. Dan kalau kamu bisa hitung debu, akan sebanyak bintang di langit. Tapi pada waktu itu adik-adik, Bapak Abraham belum punya anak. Tuhan janji Abraham punya keturunan yang banyak.
Pada suatu malam adik-adik, Tuhan ngomong sama Abraham, "Hei Abraham, aku akan memusnahkan kota Sodom. Karena kota Sodom di sana banyak kejahatan." Lalu Abraham bilang, "Jangan Tuhan. Di kota Sodom tuh ada Lot, ada keponakan saya. Jangan Tuhan, jangan dimusnahkan kota Sodom. Kan di sana ada banyak orang benar juga." Pak Abraham menawar adik-adik. Tuhan bilang, "Tidak Abraham, di kota Sodom itu semuanya jahat orang-orangnya Abraham." "Enggak Tuhan. Coba deh kalau ada 50 orang aja, Tuhan mau hancurin kota Sodom?" "Ya, kalau 50 enggak," kata Tuhan bilang. Tawar lagi adik-adik, 45 Tuhan, 40. Akhirnya Abraham bilang, 10 orang deh Tuhan. 10 orang, kalau ada orang yang benar aja. Kota Sodom jangan dimusnahkan ya Tuhan. Tuhan bilang kepada Abraham, "Oke deh Abraham. Kalau ada 10 orang, aku gak jadi musnahkan kota Sodom." Lihat adik-adik, Tuhan baik nak. Orang jahat satu kota adik-adik, 10 orang aja. Kota itu gak dihancurkan. 10 orang ada gak adik-adik di satu kota itu? Ternyata tidak ada adik-adik. Sehingga Tuhan mengirim 2 malaikatnya untuk jalan ke kota Sodom. Tuh ada 2 malaikat tuh yang warna putih tuh adik-adik. Dia jalan ke kota Sodom. Dulu belum ada mobil, jalan kaki adik-adik. Nah, mereka sampai di rumahnya Lot. Dekat Sodom kan adik. Sampai di rumah Lot, Lot lihat ini malaikat Tuhan. Lalu dia cepat-cepat hampiri dan diajak masuk ke rumahnya. Kemudian malaikat itu diberi makan. Tuh lihat adik-adik, malaikatnya dikasih makan ayam panggang. Mantap adik-adik. Lot itu kaya soalnya dikasih anggur tuh yang warnanya ungu-ungu tuh adik-adik lihat. Mereka juga makan. Nah itu ada Lot dan istrinya yang baju biru, yang baju merah sama ungu itu anak-anaknya. Nah lagi mereka makan enak-enak adik-adik, tiba-tiba pintunya digedor. Dor. Wah. Orang-orang Sodom pada datang ke rumahnya Lot. Dia pengen tangkep itu malaikatnya. Dianggap malaikatnya ini jahat adik-adik sama orang ini. Padahal orang-orang itu sendiri yang jahat adik-adik. Lot itu menahannya supaya jangan ditangkap. Tapi Lot gak bisa adik-adik. Habis orangnya banyak adik-adik gitu. Nah malaikatnya ketakutan gak adik-adik? Malaikatnya lalu membutakan semua orang. Sehingga orang-orang itu tidak bisa melihat bahwa di situ ada mereka berdua. Sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Lalu malaikat bilang, "Ayo Lot, istri dan anakmu, kita keluar kota Sodom. Karena semua orang di kota Sodom itu sudah jahat. Kamu harus keluar. Aku akan membinasakan kota Sodom," kata malaikat. Ya sudah, mereka terpaksa keluar. "Saya mau bawa harta saya." "Tidak bisa bawa harta kamu," gitu loh. "Sebentar lagi kota Sodom ini akan dihanguskan," katanya gitu adik-adik. Mereka malah lari cepat-cepat keluar dari situ. Malaikatnya berjalan entar di belakang, entar ke depan, mengawal Lot sekeluarga adik-adik. Tuh, di sini di gambarnya malaikatnya ada 2 tuh di depan adik-adik.
Barang siapa yang menghalangi jalan mereka, tentu akan dijagain sama malaikat ini. Tapi malaikat ini bilang, jangan menoleh ke belakang ya. Jangan lihat yang jahat-jahat, katanya. Jalan saja ke depan. Oke, ya jalan. Dan setelah cukup jauh, kota Sodom di bumi hanguskan. Ada hujan api belerang adik-adik di kota Sodom. Semuanya hangus, terbakar. Banyak orang yang mati dan meninggal di sana, adik-adik. Kebakaran di sana sini, adik-adik. Kota Sodom musnah. Kota Sodom hancur lebur, adik-adik. Tetapi hiruk pikuk itu orang pada berteriak-teriak, sehingga istri Lot dia juga nengok ke belakang dan istri Lot jadi tiang garam, adik-adik. Lihat tuh yang di depan, istri Lot jadi tiang garam, adik-adik. Karena dia tidak mendengar perintah Tuhan. Jangan nengok ke belakang. Jangan lakukan yang jahat-jahat lagi. Jalan saja ke depan. Aku akan memberkati. Tetapi dia menoleh ke belakang, adik-adik. Sehingga dia menjadi tiang garam. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena istri Lot tidak taat perintah Tuhan. Sebaliknya kan tadi Abraham taat, adik-adik. Nah, ayat hafalannya adik-adik ya. Diambil di Yakobus pasal 5 ayat 16. Gimana adik-adik? Yakobus pasal 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Kayak Abraham tadi, dia selalu mendoakan Lot. Makanya Lot ya akhirnya selamat. Meskipun istrinya tidak. Karena istrinya tidak taat. Oke adik-adik. Nah, minggu depan kalian akan diceritakan lagi sambungan dari cerita ini. Apa yang terjadi? Tadi kan Om katakan di depan, Abraham dijanjikan punya keturunan, anaknya banyak seperti pasir dan seperti bintang di langit. Apakah benar Abraham nanti punya anak segitu banyak? Nanti kita tunggu minggu depan ya. Tapi jangan lupa hafalin dulu ayatnya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Nah, Om pengen tutup dengan kita belajar satu nyanyian tentang Lot. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.